Semua manusia akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kematian manusia ini akhir daripada kehidupan manusia, yang akan menuju kehidupan akhirat, kehidupan yang abadi, yang selama-lamanya. Di sana manusia akan dihisab, diperhitungkan kehidupannya, apa yang dibuat dalam kehidupan dunia. Manusia akan dipertanyakan masalah keyakinan, keimanan. Apakah yakin kepada Allah atau yakin kepada selain Allah? Iman kepada Allah atau iman kepada selain Allah? Atau dia ada keimanan kepada Allah dan ada keimanan kepada selain Allah, yaitu syirik. Ini pun akan membahayakan. Kedua, yang akan dipertanyakan masalah amaliyah, masalah keyakinan pertama, kedua amaliyah. Apa yang dibuat oleh tangannya, matanya, kakinya, mulutnya, apa yang diinformasikan oleh mulutnya, oleh lidahnya, apa yang didengar. Kemudian setelah mendengar, apakah dia menginformasikan sebelum memastikan berita itu benar? Maka ketika dia membuat informasi yang salah, dari informasi yang salah tanpa ada penelitian, tanpa ada kehati-hatian, langsung mendengar, langsung diinformasikan kepada yang lain, maka ketika salah mengakibatkan buruk pada orang tersebut. Artinya dalam perjalanan hidup kita ini harus hati-hati. Harus hati-hati, terutama bagi orang tua harus memperhatikan anaknya bagaimana keyakinannya. Keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada baginda Rasul, keyakinan bahwa kebahagiaan, kesuksesan hidup manusia itu hanya dengan cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila sudah ada keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anak kita pun akan mempelajari apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya untuk diamalkan. Dan dia pun mempelajari apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, apa perkara yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya, untuk ditinggalkan. Sekarang ini musim Corona ya, dengan informasi yang dahsyat dari ahlinya, yaitu dokter, sehingga umat manusia seluruh dunia, yang saya dengar ini seluruh dunia, saya sudah mendengar dari informasi-informasi melalui internet, itu banyak sekali korban dan banyak sekali manusia yang takut. Sebagian alasan bukan takut, tapi karena ikhtiar. Nah ini yang betul ya. Bagi umat Islam ini pasti karena ikhtiar ya. Orang-orang yang paham dengan aturan Allah, maka dia tidak takut dengan corona, tetapi dia akan buat ikhtiar sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasul. Seperti menjauhi kerumunan, yaitu majelisnya online, karena supaya jamaah tidak berkumpul banyak. Karena corona ini menurut para dokter yang ahli itu tersebarnya corona dengan mudah sebab berkumpulnya manusia. Artinya kehidupan sekarang ini memang sudah akhir ya. Ya kita harus hati-hati. Ini penting. Dan jangan saling mencelah. Mohon maaf ketika ada saudara kita yang berjamaah dan merasa di situ adalah kampung yang aman, silakan. Jangan dicela, kamu nggak ini, kamu nggak ikut pemerintah. Mentaati pemerintah adalah perintah Allah. Melakukan sholat berjamaah adalah perintah Allah. Salat Jumat itu wajib,
mentaati pemerintah juga wajib. Ya. Maka kita harus punya pilihan, dan pilihan itu adalah pilihan yang harus siap kita tanggung jawabkan untuk kita pribadi. Jangan memaksa orang untuk seperti kita. Jangan memaksa orang untuk seperti kita. Ya, kemampuan orang berbeda, keahlian orang berbeda, dan tempat tinggal orang pun berbeda-beda. Dan suasana, keadaan kampung seseorang pun berbeda-beda. Maka kita ada di kampung yang zona merah, lebih baik kita di rumah berjamaah dengan anak istri. Kalau kita di zona yang masih hijau, maka hendaklah kita sholat berjamaah, ya, dengan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, kita buat. Ya. Kalau zona kuning, ya tidak diharuskan, ya, silakan. Kalau terasa masih aman, lakukanlah. Semoga Allah SWT menjaga kita semua dan diselamatkan daripada virus corona ini. Dan yang penting lagi ini adalah bagaimana Allah menyelamatkan kita dari kesyirikan, kekufuran. Dan yang penting lagi, mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Husnul khotimah, yang nantinya pastinya karena manusia itu akan mati. Jadi baik sekarang atau nanti pas tua, kapan saja semua manusia. Tapi ingat, kita hidup di dunia, ada keperluan hidup dan ada maksud hidup. Keperluan hidup adalah salah satunya ikhtiar, ya, berusaha. Maksud hidup juga adalah amal agama, itu juga termasuk ikhtiar yang harus kita buat sungguh-sungguh. Jangan sampai hilang, karena inilah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Yang pastinya amal agama ini akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah terima dan Allah ampuni dosa kita, dan Allah jadikan kita orang yang istiqomah dalam iman kepadanya, menjadikan kita sebagai muttaqin dan dikumpulkan oleh Allah dengan para nabi dan para sahabat, para waliullah. Barakallahu fikum.